Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan makalah tentang legislasi hukum Islam di ASEAN yang disusun oleh Sri Alfiani dengan NIM 200201101166 dan saya sendiri 200201101177. Saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama akan mempresentasikan materi ini. Materi yang pertama ialah Malaysia. Profil negara. Malaysia adalah sebuah negara federasi yang terdiri dari 13 negara bagian dan 3 wilayah persekutuan di Asia Tenggara dengan luas 329.847 km persegi. Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan persekutuan. Penduduk Malaysia terdiri dari berbagai kelompok suku, dengan suku Melayu sejumlah 50,4% menjadi ras terbesar dan Bumiputra atau suku asli aborigin di Sabah dan Sarawak sejumlah 11% keseluruhan penduduk. Menurut definisi konstitusi Malaysia, orang Melayu adalah Muslim, menggunakan bahasa Melayu, yang menjalankan adat dan budaya Melayu. Oleh karena itu, secara teknis, seorang Muslim dari ras manapun yang menjalankan kebiasaan dan budaya Melayu dapat dipandang sebagai Melayu dan memiliki hak yang sama ketika berhadapan dengan hak-hak istimewa Melayu seperti yang dinyatakan di dalam konstitusi. Melebihi separuh bagian dari keseluruhan penduduk, Bumiputra non-Melayu menjadi kelompok dominan di negara bagian Sarawak. 30%-nya adalah Iban dan mendekati 60% penduduk Sabah. 18%-nya adalah Kadazan Dusun dan 17%-nya adalah Bajaus. Bumiputra non-Melayu itu terbagi atas puluhan kumpulan ras tetapi memiliki budaya umum yang sama. Hingga abad ke-20, kebanyakan dari mereka mengamalkan kepercayaan tradisional, tetapi kini telah banyak yang sudah memeluk Kristen atau Islam. Maksudnya ras lain sedikit banyak mengurangi persentase penduduk pribumi di kedua negara bagian itu. Juga terdapat kelompok aborigin dengan jumlah sedikit di semenanjung mereka biasa disebut orang asli. Politik hukum. Sistem hukum Malaysia bisa disebut dari sisi historisnya, yaitu di tahun 1511 Masehi, Malaka dikuasai Portugis selama 130 tahun. Pada tahun 1641 Masehi, giliran Belanda yang menguasai sampai tahun 1824 Masehi. Kemudian kekuasaan beralih kepada Inggris sesuai perjanjian Anglo-Dutch tahun 1824 Masehi. Kejadian ini memperluas pengaruh Inggris di daerah tersebut. Kepenguasaan Inggris atas wilayah yang sekarang disebut sebagai Malaysia kemudian membuka jalan untuk keberlakuan hukum kebiasaan Inggris di Malaysia. Jadi sebagai bekas jajahan Inggris, Malaysia tetap mempertahankan tradisi hukum kebiasaan Inggris, Common Law System. Tradisi ini berdiri di tengah-tengah sistem hukum Islam dan hukum adat. Secara tidak langsung, Malaysia menggunakan Common Law System murni tanpa bercampur dengan sistem yang lain. Common Law System pertama kali dibawa dan diperkenalkan di wilayah Melayu melalui Undang-Undang Hukum Perdata pada tahun 1878 Masehi. Selain hukum perdata, hukum pidana dan hukum acara perdata dan pidana
serta hukum kontrak juga didatangkan Inggris dari India yang pada intinya juga merupakan prinsip-prinsip common law yang sudah dikodifikasikan. Oleh karena itu, dalam aspek-aspek yang lain, hukum Islam dan adat yang tidak tertulis mulai terpinggirkan sebagai reaksi terhadap kelancangan Inggris dalam mengendalikan dan administrasi negara dan hukum. Para sultan memperkuat lembaga-lembaga yang masih berada dalam wewenangnya, antara lain lembaga-lembaga yang terkait Islam dan adat Melayu. Para sultan mulai memperkuat lembaga-lembaga seperti majelis agama, mufti, dan peradilan agama. Produk hukum secara komprehensif menyangkut keseluruhan ketentuan hukum Malaysia. Sistem pengadilannya bersifat federal, baik hukum negara federal maupun negara bagian. Pengadilannya dilaksanakan di pengadilan federal. Hanya pengadilan syariah kode yang terdapat pada negara bagian dengan menggunakan sistem hukum Islam. Sebagai sebuah negara federasi, yurisdiksi dan kewenangan harus dibagi antara negara federal dan negara bagian. Meskipun Islam dinyatakan sebagai agama federasi, namun urusan agama Islam diserahkan ke negara bagian. Negara federasi mengatur hampir semua hukum, baik perdata dan pidana. Adapun macam-macam pengadilan di Malaysia bisa dipetakan sebagai berikut. Yang pertama, pengadilan tinggi. Terdapat 2 pengadilan tinggi di Malaysia. Pengadilan tinggi di Semenanjung, Malaysia yang dikenal sebagai Pengadilan Tinggi di Malaysia, dan di Malaysia Timur yang dikenal sebagai Pengadilan Tinggi di Sabah dan Sarawak. 10 dengan pengecualian segala persoalan dalam yurisdiksi pengadilan syariah. Pengadilan ini memiliki yurisdiksi murni, tidak terbatas pada wilayahnya. Yang kedua, pengadilan banding. Terdapat 2 pengadilan banding di Malaysia. Pengadilan Banding Malaysia, Mahkamah Rayuan, dan Pengadilan Federal, Mahkamah Persekutuan. Pengadilan banding terdiri seorang presiden pengadilan dan hakim. Tugasnya memeriksa pengajuan banding pengadilan tinggi dan memiliki yurisdiksi lain sebagaimana diatur dalam hukum federal. Yang ketiga, pengadilan federal. Pengadilan federal memiliki yurisdiksi dalam menentukan keabsahan sebuah hukum. Dengan pertimbangan hal ini berkaitan dengan persoalan di luar kewenangan parlemen dan legislasi negara bagian dalam membuat hukum. Yang keempat, Sessions Court memiliki yurisdiksi pidana untuk mengadili semua kejahatan yang tidak tersentuh hukum mati. Pengadilan ini juga memiliki yurisdiksi dalam perkara perdata berkaitan dengan kecelakaan kendaraan, perkara tuan tanah dengan penyewanya, dan perkara lain dengan jumlah ganti rugi sekitar 250 ringgit, dan juga dapat memeriksa perkara dengan tuntutan yang lebih tinggi atas kesepakatan dengan pihak yang terkait. Yang kelima, Magistrates Court. Kelas pertama memeriksa perkara pidana dengan hukuman terbatas pada 10 tahun penjara atau hukuman denda. Magistrates Court juga dapat memeriksa pengajuan banding oleh pengadilan penghulu. Magistrates Court kelas 2 memeriksa perkara perdata dengan tuntutan sebesar Rp30 dan perkara pidana dengan hukuman penjara 12 bulan atau hukuman denda. Yang keenam, pengadilan juvenil, pengadilan anak. Kejahatan yang dilakukan oleh kelompok juvenil antara umur 10 sampai 18 tahun diadili melalui pengadilan juvenil kecuali jika kejahatan yang dilakukan berat. Yang ke-7, pengadilan syariah adalah pengadilan di negara bagian yang terpisah dari pengadilan-pengadilan di negara bagian federal yang tidak dibatasi yurisdiksi apapun dalam pengadilan syariah.
Yang kedelapan, pengadilan pribumi. Di Sabah dan Sarawak, hukum adat digunakan di pengadilan pribumi. Yurisdiksi yang berlaku berbeda antara pengadilan di Sabah dan pengadilan di Sarawak. Namun, secara umum meluas pada situasi di mana kedua pihak merupakan golongan pribumi. Perkara yang diperiksa diantaranya urusan agama, seksualitas, atau pernikahan di mana salah satu pihak adalah pribumi, dan perkara lain di mana yurisdiksi diatur oleh hukum tertulis. Lembaga hukum. Terdapat 4 sumber hukum pokok di Malaysia, yaitu hukum tertulis, hukum kebiasaan, hukum Islam, dan hukum adat. Hukum tertulis terdiri dari Undang-Undang Dasar Federal dan negara bagian, perundangan Parlemen Federal dan legislasi negara bagian, dan legislasi tambahan, undang-undang, dan peraturan. Hukum kebiasaan terdiri dari hukum kebiasaan Inggris dan peraturan persamaan hak yang telah dikembangkan Pengadilan Malaysia, yang di dalamnya terdapat kemungkinan adanya pertentangan dengan hukum tertulis dan juga penyesuaian kualifikasi dan keadaan lokal yang dianggap pantas. Terdapat beberapa undang-undang yang mengkodifikasikan sebagai besar hukum kebiasaan, misalnya Undang-Undang Kontrak tahun 1950, Undang-Undang Perjualan Barang-barang, dan Undang-Undang Pemberian Keringanan Khusus. Hukum Islam bersumber dari kitab suci Al-Quran, hadis, hukum yang disepakati ahli hukum pada masa kuno. Penjelasan atau pertanyaan dari para cendekiawan kuno dan modern dan dalam adat. Dalam konteks Malaysia yang memiliki keragaman ras, hukum Islam hanya berlaku pada kaum muslim sebagai hukum perseorangan seperti pernikahan, perceraian, perwalian, dan warisan. Hukum adat Malaysia Barat berasal dari hukum adat Melayu kuno, hukum Hindu, dan hukum Islam. Di Malaysia Timur, hukum adat terdiri dari hukum adat Melayu yang berlaku untuk penduduk asli non-Melayu dan hukum adat Hindu dan Cina yang dikodifikasikan dalam undang-undang. Hukum-hukum ini diatur oleh pengadilan pribumi. Mungkin materi yang kedua akan dilanjutkan oleh Sri Alfiani. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Saudara Ajril Ardivianto, yakni Singapura. Pertama, profil negara. Singapura adalah sebuah negara pulau di lepas ujung selatan Semenanjung Malaya, 137 km di utara Khatulistiwa di Asia Tenggara. Negara ini terpisah di Malaysia oleh Selat Johor di utara dan dari Kepulauan Riau, Indonesia oleh Selat Singapura di selatan. Singapura adalah pusat keuangan terdepan ketiga di dunia dan sebuah kota dunia kosmopolitan yang memainkan peran penting dalam perdagangan dan keuangan internasional. Pelabuhan Singapura adalah satu dari 5 pelabuhan tersibuk di dunia. Singapura memiliki sejarah imigrasi yang panjang, penduduknya yang beragam, berjumlah 5 juta jiwa, terdiri dari Cina, Melayu, India, berbagai keturunan Asia, dan Kaukasoid. 42% penduduk Singapura adalah orang asing yang bekerja dan menuntut ilmu di sana. Pekerja asing membentuk 50% dari sektor jasa. Negara ini adalah yang terdapat kedua di dunia setelah Monaco. A.T. Kearney menyebut Singapura sebagai negara paling terglobalisasi di dunia dalam Indeks Globalisasi tahun 2006. Sebelum merdeka tahun 1965, Singapura adalah pelabuhan dagang yang beragam dengan PDB per kapita
tertinggi ketiga di Asia Timur pada saat itu. Setelah merdeka, investasi asing langsung dan usaha pemerintah untuk industrialisasi berdasarkan rencana bekas Deputi Perdana Menteri Dr. Goh Keng Swee membentuk ekonomi Singapura saat ini. Yang kedua, politik hukum. Terdapat 3 elemen pokok dalam kepentingan nasional Singapura, di antaranya jaminan keamanan nasional, kesejahteraan ekonomi, dan pembentukan identitas nasional. Sebagai sebuah negara yang baru saja merdeka, Singapura dihadapkan pada masalah keamanan nasional. Hal ini dapat dilihat dari sisi geografis di mana untuk ukuran sebuah negara rata di Asia Tenggara, Singapura termasuk sangat kecil yang hanya memiliki jarak 40 km dari timur ke barat dan 25 km dari utara ke selatan. Sementara itu, Ganesan menengarai bahwa prinsip-prinsip politik luar negeri Singapura selalu berpijak pada 4 prinsip utama, yaitu vulnerability dan sovereignty, prinsipal, demografi, strategic location, dan resource base. Kerentanan memang selalu menjadi tema utama dalam setiap politik luar negeri Singapura. Oleh sebab sebuah negara yang ukurannya sangat kecil tidak mempunyai banyak persiapan untuk merdeka dan tidak pula mungkin bergabung kembali dengan Malaysia. Produk hukum. November 1993 menandai pemberlakuan sebuah perundang-undangan yang sangat penting, yaitu Undang-Undang Pemberlakuan Hukum Inggris. S. Jayakumar menggambarkan undang-undang itu dengan benar sebagai salah satu langkah pembaharuan hukum paling penting sejak kemerdekaan Singapura. 19 undang-undang berusaha memperjelas penerapan atau pemberlakuan hukum Inggris, khususnya Statuta Inggris, di Singapura dan mengakhiri ketidakpastian yang telah lama ada dalam bidang ini. Hal ini mungkin tampak agak mengejutkan karena sebelum ada undang-undang itu, ketidakpastian mengenai satu masalah pokok yang berhubungan dengan landasan sistem hukum Singapura harus dibiarkan begitu lama. Namun demikian, situasi ini mungkin dapat dipahami karena fakta bahwa masalah ini tidak tampak menimbulkan masalah. Ternyata, hingga November 1993, tidak banyak kasus yang menyangkut pasal 5 Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan penerima lain. Sehingga membuat orang bertanya-tanya apakah masalah atau kesulitan yang disebutkan tadi barangkali lebih bersifat teoretis. Tetapi sebagaimana dikemukakan oleh menurut Prof. Bartholomew Ketteltual, penerimaan itu tidak memuaskan karena ketentuan itu menimbulkan ketidakpastian hukum dan menampakkan perangkap tersembunyi sehingga mendorong palerapal hukum Inggris. Kepastian dalam hukum perdagangan juga sangat penting bagi pertumbuhan dan perdagangan ekonomi. Selain itu, karena penerimaan terhadap hukum Inggris merupakan landasan bagi sistem hukum. 4. Lembaga hukum. Berbicara mengenai lembaga-lembaga Islam yang mengurus aturan-aturan dan nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara bagi komunitas Muslim Melayu di Singapura adalah sebagai berikut. Yang pertama, Majelis Ugama Islam Singapura atau MUIS. Majelis Ugama Islam Singapura adalah suatu lembaga agama Islam Singapura yang sudah ditetapkan oleh undang-undang keanggotaannya pada tahun 1968, yang ketika itu penetapan hukum pemerintah yang berkaitan dengan umat Islam atau AMILA sudah berlaku. Lembaga Majelis Ugama Islam Singapura ini merupakan lembaga sebagai penasehat Presiden Singapura dalam mempersatukan pemerintah dengan komunitas Muslim Singapura, atau dengan kata lain merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah Singapura dalam menjalankan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan kehidupan komunitas Muslim Singapura yang menyangkut berbagai aspek kehidupan baik dari segi administrasi zakat, aktivitas dakwah, pembangunan masjid, dan pengelolaannya mengenai masalah pendidikan dan pendirian madrasah-madrasah
pengeluaran fatwa-fatwa, masalah santunan keuangan bagi fakir miskin, dan kebutuhan masyarakat Islam lainnya, sampai kepada ketetapan bantuan dana pada sebuah organisasi. B. Mahkamah Syariah Singapura. Mahkamah Syariah adalah sebagai tonggak yang berusaha memproses menyelesaikan pihak-pihak yang bersengketa dengan cara adil dan saksama. Karenanya yang menjadi falsafah dari Mahkamah Syariah ini adalah senantiasa menegakkan keadilan dan berusaha menyelesaikan kasus-kasus dengan cara adil sesuai dengan ayat Al-Quran. Adapun mengenai konsep perkawinan, menurut Mahkamah Syariah adalah sesuai dengan konsep Islam, yakni bukan hanya berdasarkan cinta semata-mata dan memenuhi tuntutan naluri hawa nafsu saja, tetapi lebih daripada itu, yaitu bahwa perkawinan merupakan fitrah dan ibadah, menjaga kehormatan, sumber pembangunan individu dan negara. Mengenai perceraian, konsep Mahkamah Syariah Singapura sesuai dengan konsep di dalam Islam, yakni berdasarkan pada Al-Quran surah An-Nisa, berdasarkan pada Al-Quran yang berbunyi, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Mengenai prosedur perkara pada Mahkamah Syariah Singapura, ada beberapa peringkat atau tahapan yang didahului oleh pasangan yang menyelesaikan perkara itu. Mahkamah Syariah ini, peringkat-peringkat tersebut adalah: yang pertama, peringkat pengaduan; yang kedua, peringkat konseling; yang ketiga, peringkat pengantaraan; yang keempat, peringkat PTC atau pra pembicaraan; yang kelima, peringkat pembicaraan; yang keenam, peringkat hukum; yang ketujuh, peringkat lembaga rayuan. C. Lembaga Pendidikan Al-Quran Singapura. Ide untuk pembentukan sebuah pusat tahfiz Al-Quran timbul pada awal tahun 90-an. Beberapa tahun kemudian terbentuk Lembaga Pendidikan Al-Quran Singapura. Antara tujuan utamanya ialah untuk menyediakan kemudahan bagi masyarakat Islam Singapura mendalami dan menghafal Al-Quran. Pada tahun 1999, bangunan lama menjadi kampung Siglap yang sudah terkenal sebagai pusat menghafal Al-Quran, dipilih sesuai dengan kondisi pemukimannya dan kesyahduan masjid jauh dari hiruk-pikuk kota. Latar belakang ini amat sesuai dengan kegiatan penghafal Al-Quran. Yang keempat, pertemuan tahunan Menteri-Menteri Agama. Mabims adalah sebuah bentuk kesepakatan di tingkat kawasan yang bergerak atas dasar keagamaan bagi memelihara dan menjaga kebijakan masyarakat Islam dengan tidak mencampuri urusan politik negara masing-masing. Nama lengkapnya adalah Pertemuan Tahunan Tidak Resmi Menteri-Menteri Agama Negara Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia, dan Republik Singapura. Tujuan Singapura menjadi anggota Mabims adalah untuk mewujudkan dan mengukuhkan semangat persaudaraan yang sudah ada di kalangan umat Islam di kawasan Asia Tenggara sebagai wadah untuk muzakarah, bertukaran aturan, pengetahuan, bahan kajian, dan kerjasama pengalaman dan perkara di kalangan umat Islam di kawasan Asia Tenggara dalam mengenai masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama, dalam meningkatkan dan menetapkan akidah dan syariah untuk mengangkat kedaulatan umat Islam di Asia Tenggara dan pengembangan ekonomi, sosial, kebudayaan Islam untuk menjadi model dan contoh kepada umat Islam sedunia tentang satu budaya kerjasama sekawasan yang sukses dalam organisasi, mengatur dan mengurus masalah Islam, dan untuk memahami sistem perdagangan dasar dan sistem perundangan dasar dan peraturan pembukaan masalah-masalah Islam di kalangan negara anggota organisasi, mengatur dan mengurus masalah Islam, dan untuk memahami sistem perundangan dasar dan peraturan pembukuan masalah-masalah Islam di kalangan negara anggota.
yang terakhir yakni negara Brunei Darussalam. Profil negara. Brunei Darussalam adalah negara yang memiliki corak pemerintahan monarki absolut berdasarkan hukum Islam, dengan sultan yang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintah merangkap sebagai perdana menteri dan menteri pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasehat Kesultanan dan beberapa menteri. Sultan Hassanal Bolkiah adalah sultan yang kini memangku jabatan kepala negara dan kepala pemerintah. Kesultanan Brunei telah berdiri sejak abad ke-15, diturunkan dari satu sultan ke sultan lain sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Baginda Sultan dinasihati oleh beberapa majelis dalam sebuah kabinet menteri. Walaupun Baginda sebenarnya merupakan pengendali pemerintah tertinggi, media amat memihak kerajaan dan kerabat kerajaan melestarikan status yang dihormati di dalam negeri. Brunei Darussalam wilayahnya terletak di barat daya Pulau Borneo. Luas wilayah lebih kurang 5.765 km persegi dengan ibu kota Bandar Sri Begawan. Brunei merdeka dari jajahan Inggris di bawah negara Persemakmuran Inggris tanggal 1 Januari 1984. Brunei didiami oleh beragam etnis yang mayoritas 2/3-nya etnik Melayu atau 90% Muslim, 1/5 etnik Cina, dan sisanya etnik India. Filosofis politik Brunei adalah penerapan yang begitu ketat terhadap Melayu Islam beraja, yang terdiri dari dua dasar, yaitu pertama, Islam sebagai guiding principle, dan kedua, Islam sebagai form of fortification. Dari dua dasar ini kemudian muncul penanaman nilai-nilai keislaman kenegaraan dengan tiga konsep, yaitu mengekalkan negara Melayu, mengekalkan negara Islam, dan mengekalkan negara beraja. Untuk menerapkan Melayu Islam beraja ini, maka pemerintah menunjuk tim untuk menyusun materi secara cermat dan lengkap untuk dimasukkan dalam kurikulum pelajaran dari pendidikan terendah sampai tertinggi. Yang kedua, politik hukum. Sistem hukum di Brunei berdasarkan sistem hukum Inggris dengan perpaduan sistem syariah untuk kaum muslim. Pada tahun 2014, Brunei menjadi negara pertama yang mengadopsi hukum Islam ketat, baik untuk para warga muslim maupun non-muslim, dengan berlakunya hukum pidana syariah 2013. Hukum di Brunei terdiri dari konstitusi, statuta, dan legislasi tambahan, hukum Islam, hukum perkara atau preseden yudisial, dan hukum Inggris. Sejak 1962, Brunei telah diperintahkan di bawah keadaan darurat. Sultan memiliki kekuatan legislatif yang besar, dan selama keadaan darurat, Sultan dapat meluluskan undang-undang yang dianggapnya oleh pemerintah tidak ada judicial review atas tindakannya. Yang ketiga, produk hukum. Pada masa lalu, umumnya sistem hukum Brunei Darussalam saat itu tanggung jawab Presiden Inggris dan Sultan. Residen Inggris bertanggung jawab atas semua urusan yang berkaitan dengan pengangkatan hakim untuk pengadilan-pengadilan rendah dan fungsi pengadilan-pengadilan tersebut. Sultan memegang kekuasaan jurisdiksi untuk mempertaliankan aturan-aturan dan hukum syariah, yang berarti Sultan mengangkat semua khatis di daerah-daerah yang disebutkan dalam kuasa atau jurisdiksi mereka untuk tujuan tadi. Oleh karena itu, pengadilan mempunyai jurisdiksi yang berbeda, maka hukuman yang dijatuhkan pun berbeda-beda. Pengadilan-pengadilan pada masa itu. Yang pertama,
pengadilan residen, yang kedua pengadilan hakim tingkat pertama, yang ketiga pengadilan hakim tingkat kedua, serta pengadilan hakim pribumi dan Katis. Meskipun pengadilan residen merupakan pengadilan tinggi yang hierarkis, hukum Brunei pada saat itu, namun pengadilan itu bukan merupakan pengadilan banding terakhir. Banding yang timbul dari keputusan-keputusan pengadilan residen diajukan ke salah satu dari dua pengadilan yang memegang jurisdiksi atas perkara yang menyangkut salah satu negara bagian di kolonial itu, yaitu Sabah dan Sarawak, serta Brunei sebagai negara protektorat Inggris. Yang keempat, lembaga hukum. Undang-undang negara Brunei Darussalam mengatur dengan detail hal-hal yang berkaitan dengan fatwa dan mufti. Di dalam Undang-Undang Negara Brunei Darussalam Penggal 77 tentang Akta Majelis Ugama Islam dan Mahkamah Kadi dan bagian mufti, jawatan kuasa undang-undang dan jawatan kuasa kehakiman dijelaskan bahwa Sultan dapat melantik dan memberhentikan mufti kerajaan, dan apabila terjadi kekosongan jabatan mufti, maka tugas-tugas mufti dilimpahkan kepada penasihat agama. Pasal 4 ayat 1 Penggal 77 menyebutkan bahwa kebawah duli yang maha mulia boleh dengan pemerintahan yang ditunjukkan dalam warta kerajaan melantik sesiapa saja yang sesuai untuk menjadi mufti kerajaan negara Brunei Darussalam, dan boleh pada bila-bila masa membatalkan nama-nama lantikan tersebut, dengan syarat bahwa dalam hal mana-mana kekosongan dalam lantikan mufti, kuasa-kuasa dan tugas-tugas yang diberikan ke atas mufti oleh akta ini hendaklah dijalankan oleh penasihat agama. Undang-Undang Negara Brunei Darussalam Penggal 77 juga mengatur adanya jabatan lain dari luar mufti yang disebut Majelis Jawatan Kuasa Undang-Undang. Anggota dari jawatan kuasa undang-undang ini adalah mufti, sedikit 2 orang ahli di luar majelis, paling sedikit 6 orang lain baik berasal dari anggota majelis maupun bukan. Jawatan kuasa undang-undang ini mempunyai hak untuk membuat peraturan sendiri, mengeluarkan fatwa terkait undang-undang atau ajaran agama Islam, membuat dan menyiarkan fatwa dalam warta kerajaan. Sekian penjelasan makalah dari kami. Lebih dari kurangnya kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.